Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua dari Studio Digul TV Dinas Kominfo. Sejumlah berita edisi hari ini Jumat 19 April 2024 akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Berdasarkan analisis situasi penurunan stunting, 10 distrik ditetapkan sebagai lokasi fokus penanganan stunting tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul. Penanganan stunting merupakan program nasional yang wajib dilakukan di setiap daerah. Di Bovendigul sempat ditemukan beberapa kasus stunting di distrik Cair, sehingga menjadi lokasi fokus penanganan stunting pada tahun 2023 lalu. Namun untuk mempercepat program penurunan stunting, penetapan lokus bisa ditetapkan di mana saja di dalam wilayah Kabupaten Bovendigul, tergantung jumlah kasus yang ditemukan. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bovendigul, Darius Minggu, dalam kegiatan analisis situasi penurunan stunting menyebutkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan kasus stunting ditemukan di hampir semua distrik, sehingga 10 distrik ditetapkan sebagai lokus percepatan penanganan stunting untuk tahun 2024. Jadi penentuan lokasi mungkin yang kemarin kita evaluasi, yang lokus yang kita sudah tentukan yang kemarin Bu, tapi mungkin ada perubahan tergantung dari mungkin peningkatan kasus. Kalau saya tidak salah kemarin itu di Jair ya, saya lihat itu ada paling tinggi itu peningkatannya waktu itu di distrik Jair. Apakah sampai hari ini apakah ya situasi tersebut masih seperti itu? Jadi hari pertama ini kita lakukan dengan diskusi tentang situasi tentang perkembangan stunting di lokus-lokus yang ada. Boleh saja nanti mungkin lokus itu mungkin di distrik yang kemarin tidak masuk ya, karena ada sekarang sesuai dengan hasil mungkin dari Dinkes tentang pelayanan kesehatan, mungkin ada yang muncul dan mungkin dikategorikan ada peningkatan di situ. Jadi mau tidak mau kita harus masuk dalam tahap penanganan tersebut. 10 distrik yang ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting diantaranya Distrik Mandobo, Kampung Sukanggo, Distrik Bomakia, Kampung Somi, Distrik Kombut, Kampung Kawantet, Distrik Jaya, Kampung Asiki, Distrik Kumbai, Kampung Ugo, Distrik Linati, Kampung Linati, Distrik Arimop, Kampung Maju, Distrik Manggilum, Kampung Manggilum, Distrik Kou, Kampung Mandobo, dan Distrik Penyandit, Kampung Langgoan. Sementara untuk 10 distrik lainnya tetap akan dilaksanakan penanganan dengan cara dilelang kepada setiap OPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tim Liputan Nober Digul TV melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pegawai distrik Linati mengeluhkan jatah beras mereka yang belum terrealisasi sejak tahun lalu. Keluhan ini disampaikan lantaran pembelian jatah beras dari gaji rutin dipotong setiap bulan, namun berasnya tak pernah sampai ke tangan pegawai. Pegawai distrik Linati mengeluhkan jatah beras mereka yang hingga kini belum diterima. Pasalnya, jatah beras pegawai ini belum pernah diterima sejak Februari 2023. Keluhan ini disampaikan salah satu staf distrik Linati, Yesaya Letsoin. Menurutnya, jatah beras pegawai negeri di distrik Linati belum pernah diterima. Entah permasalahan apa yang membuat jatah beras ini tertahan, sementara pembelian jatah beras dari gaji rutin dipotong setiap bulannya. Memang untuk distrik Linati dalam hal ini jatah beras untuk tahun kemarin 2023 untuk bulan Februari belum terrealisasi. Gitu. Entah itu kenapa, tapi yang jelas sampai masuk ke tahun 2024 ini kami dari distrik, khususnya para pegawai ASN yang berada di distrik ini hampir semua tidak ataupun belum menerima itu.
Yesaya juga meminta kepada pihak pemenang tender beras PNS agar memberikan penjelasan yang pasti untuk menjawab persoalan tersebut di tengah tingginya harga beras yang terjadi saat ini. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menggelar sosialisasi penguatan kepala sekolah untuk jenjang sekolah dasar dan menengah pertama tahun 2024. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan ini, diikuti oleh seluruh kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan menengah yang ada di Kabupaten Bovendigul. Saat ditemui di sela-sela kegiatan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Barnabas Kairen mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala sekolah supaya lebih baik dan mencintai tugas sehingga selalu betah di tempat tugasnya. Dengan kegiatan penguatan kepala sekolah baik SD SMP ini dengan tujuan agar para kepala sekolah yang sudah kami usulkan sudah dilantik agar mereka bisa ke tempat tugas yang belum ada di tempat tugas atau mungkin sering-sering
melaksanakan tugas di tempat tugas atau tidak berada di tempat tugas, agar mereka mengingatkan kembali agar mereka tuh bisa pergi melaksanakan tugas di tempat tugas mereka. Dalam sosialisasi ini juga, para kepala sekolah diberikan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar dan tata kinerja kepala sekolah dalam pembelajaran. Melalui sosialisasi ini diharapkan memberikan motivasi kepada para kepala sekolah supaya kembali ke tempat tugas dan bertugas dengan lebih baik lagi. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Setelah di-launching tahun lalu, baru 18 sekolah di Kabupaten Bovendigul yang telah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sejak di-launchingnya kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2023 lalu, hingga kini di Kabupaten Bovendigul terhitung baru 18 sekolah yang sudah menerapkan KMB tersebut. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa sekolah dasar dan menengah pertama maupun menengah atas. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Veronica Katerina Amote. Diakui pada tahun 2023 lalu, sudah ada penambahan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka. Sekolah-sekolah itu diantaranya 9 sekolah dasar, 5 sekolah menengah pertama, dan 2 sekolah menengah atas sederajat, serta 2 sekolah penggerak. Di 2023 ini sudah berkembang. Artinya bahwa sudah ada penambahan sekolah-sekolah lagi yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi di situ untuk SD sendiri ada 9 sekolah, terus ditambah dengan SMP ada 5 sekolah, dan SMK itu ada 2 sekolah. Nah, untuk sekolah yang melaksanakan sekolah penggerak itu kan ada 2 juga, yaitu SD Saverius dengan TK Agnes. Nah, Veronica juga menjelaskan, untuk penerapan kurikulum Merdeka di daerah 3T masih diberikan batas waktu oleh pemerintah hingga tahun 2028 mendatang. Untuk itu, diharapkan seluruh tenaga pengajar menggunakan platform Merdeka Belajar karena semua materi ada di platform Merdeka Belajar tersebut. Tim Liputan, Dedi, Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten.
Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih, Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pasca liburan panjang dan cuti bersama, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Merah telah mempersiapkan ujian nasional bagi siswa-siswi kelas 9 yang rencananya akan dilaksanakan Senin depan. Pasca liburan panjang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Merah telah mempersiapkan para siswa-siswa kelas 9 untuk mengikuti ujian nasional. Dan sesuai jadwal ujian nasional yang akan diikuti oleh seluruh siswa kelas 9 yaitu pada minggu depan. Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Tanah Merah, Syawal mengatakan, karena kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah akan melaksanakan ujian pada minggu depan, sehingga proses belajar mengajar pada minggu ini untuk mempersiapkan ujian nasional yang berbasis komputer. Nggak sedikit ini karena kita juga persiapan ujian kelas 3. Saya hari ini mungkin insya Allah kita sudah laksanakan. Jadi mungkin 2-3 hari ini ke depan hanya persiapan untuk ujian kelas 3. Praktek sudah ujian tulisnya sudah ujian nasional ya, nasional berbasis komputer. Ya. Mungkin 1-2 hari ini kita persiapan untuk persiapan ujian kelas 3. Syawal juga menambahkan, sejauh ini pihak sekolah telah mempersiapkan para siswa yang mengikuti ujian nasional, yaitu dengan melakukan simulasi ujian berbasis komputer.
Ia juga berharap kepada siswa yang mengikuti ujian agar lebih giat belajar, karena ujian nasional ini bukan hanya diuji pada mata pelajaran kelas 3 saja, tetapi semua mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3. Tim Liputan, Dedi, Digul TV, melaporkan. Hari pertama masuk sekolah usai liburan, proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Tanah Merah terpantau belum berjalan normal. Pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan cuti bersama Lebaran 2024 telah berakhir, aktivitas pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Merah belum berjalan dengan normal. Aktivitas belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas di hari pertama sekolah pasca libur panjang Lebaran tidak berjalan seperti biasanya karena tidak ada pembelajaran. Saat ditemui, Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Tanah Merah, Syawal, mengatakan, karena baru memasuki hari pertama liburan panjang, maka proses belajar mengajar belum dilaksanakan karena masih banyak guru-guru yang belum masuk sekolah. Ya, pastinya karena ini habis libur panjang kan ya, mungkin teman-teman guru masih ada yang belum masuk. Seperti itu ya, karena kita memang baru hari ini masuk, habis libur panjang ini baru hari ini kita mulai. Kan saya bilang ini kan hari pertama, biasanya itu kalau memang habis libur panjang baru hari pertama ya. Syawal juga mengungkapkan telah memberikan pemberitahuan pada guru-guru melalui grup WhatsApp untuk segera masuk supaya proses pembelajaran berjalan normal. Ia juga berharap dengan liburan ini semakin meningkatkan motivasi para siswa untuk belajar lebih giat lagi. Tim Liputan, Dedi, Digul TV, melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung, selamat pagi dan sampai jumpa.